Halo teman-teman semua, selamat datang dalam acara podcast spesial S16 SMA Negeri 6 Ambon di siang hari ini. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah selalu saksikan kami di YouTube channel kami SMA Negeri 6 Ambon. Nah, siang hari ini kami berada lagi dalam ruangan studio digital SMA Negeri 6 Ambon. Nah, di siang hari ini juga nih, kami tidak sendirian loh. Episode dulu itu kembali lagi bersama saya Juliet Patisar Bihun dan saya itu Suta. Ya, tapi bukan hanya kami berdua saja ya. Tadi kalau saya udah bilang bukan hanya kami berdua, berarti pasti ada salah satu orang yang akan bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Tak kalah cantik kayak yang kemarin-kemarin itu. Ya, hari ini kami bersama dengan Ibu Novita, anak kota. Selamat siang Ibu. Selamat siang adik-adik yang hebat dan luar biasa. Sri Kandi yang sangat luar biasa yang akan menggantikan Beta Novita anak kota anggota DPD RI dari Provinsi Maluku. Oke. Amin. Oke. Sahabat semua, di saat ini pembahasan kita yang biasanya kita akan bahas mengenai antara aku dan S16, tapi hari ini ada tambahan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu 4 pilar kebangsaan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini tentang 4 pilar kebangsaan, kita ingin tanya dulu nih, bagaimana kabar Ibu? Sangat senang hari ini. Hebat melihat SMA 6 yang begitu luar biasa. View yang begitu indah membuat semangat semakin lebih dari semangat 45 loh. Benar Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah pernah datang ke SMA Negeri 6 Ambon atau sudah pernah mendengar sebelumnya di media sosial mungkin? Nah, oke. Kalau ke SMA 6 Ambon hari ini baru pertama kali berkunjung. Tetapi mohon maaf kalau medsos pun saya belum pernah melihat SMA 6. Tapi lewat podcast saat ini menjadi masukan supaya bukan cuma saya yang melihat tapi saya akan mensosialisasikan secara masif. Ayo kita kenal SMA 6 lebih dekat lagi. Terima kasih banyak Ibu. Terus apa sih kesan dan pesan Ibu waktu pertama kali menginjakan kaki di SMA Negeri 6 Ambon? Oke. Kesan yang pertama saat tadi saya dijemput dan mendapatkan sekalung syal yang warna biru muda ini sangat luar biasa. Ketemu dengan kepala sekolah yang sebenarnya saya sudah kenal dari sebelum beliau ada di SMA 6. Kami sama-sama alumni SMP Negeri 6 Ambon dan saya kenal beliau saat beliau SMA Pertiwi karena melakukan juga kegiatan sosialisasi 4 pilar atau 4 konsensus dasar kebangsaan ini dan kita sempat ngobrol di dalam ruang kepala sekolah dan kepala sekolah menceritakan tentang jumlah siswa, ruang belajar, kemudian program-program ke depan serta CSR dari BUMN yang peduli terhadap pendidikan tentunya di Maluku. Oke. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama yang sangat utama pada podcast hari ini, saya dan juga kakak Juliet ingin bertanya nih Ibu, Ibu boleh ceritakan sedikit tentang status dan peran Ibu saat ini sebagai anggota legislatif? Karena kami pun kayak sebelumnya kami kurang tahu. Sebagai anggota, sebagai generasi muda, kami ingin lebih tahu lebih banyak mengenai anggota legislatif. Oke. Mohon maaf Juliet dan Ayu. Pertama, Beta mau appreciate dulu untuk Juliet dan Ayu karena banyak anak muda juga yang tidak terlalu mau peduli dan peka dengan yang namanya politik. Kalau berbicara terkait dengan kamar parlemen atau legislatif ini, pasti kan ujung-ujungnya kita nggak mau tahu deh karena potretnya tuh kan politik itu pragmatis seperti itu. Benar. Dan memang ya benar kan Juliet? Ya. Padahal bagi saya politik itu etika melayani. Semua kembali ke person masing-masing. Ya. Kemudian memang betul DPD itu kurang dikenal karena dari sisi pemberitaan cukup minim.
Walaupun sekarang media-media kita DPD RI sudah cukup banyak, punya IG, punya Facebook, ya punya semacam TV parlemen yang dimiliki oleh DPR RI. Semua rapat kerja dengan kementerian pun kami live streaming, bisa nonton di YouTube, di website resmi juga sudah ada. Ya, dan banyak DPD RI saat saya melakukan kunjungan reses ke masyarakat, dikira DPR RI. Padahal itu kan sesuatu hal yang kamar yang berbeda. Dalam sistem ketatanegaraan itu ada kita kenal bikameral, ada DPR RI dan DPD RI yang semua itu merupakan anggota dari MPR RI. Yang salah satu tugas MPR RI yang saat ini mau dibicarakan terkait dengan 4 konsensus dasar tersebut. Nah, kalau kita misalnya Juliet ataupun Ayu mungkin punya mimpi untuk menggantikan Beta, menggantikan saya Novita Anak Kota, kan harus punya mimpi itu dong. Iya, benar. Ya, tidak perlu terlibat di dalam satu partai. Karena DPD RI itu independen, betul-betul representasi dari daerah. Kalau misalnya kami mau jadi DPR RI saja deh, boleh. Tapi wajib menjadi anggota satu partai. Ya, itulah DPD RI mempunyai tugas pokok. Tupoksinya itu sama dengan DPR RI. Tugas legislasi untuk menghasilkan undang-undang, tapi kami tidak ikut menetapkan, tapi ikut membahas khusus hal-hal yang terkait dengan daerah. Kemudian fungsi budgeting, tapi hanya DPD RI hanya sebatas pertimbangan untuk mempertimbangkan ekonomi makro seperti angka pertumbuhan, kemudian inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Secara makro saja kami berikan pertimbangan, tapi kami tidak ikut membahas dan mengesahkan bersama DPR dan pemerintah. Kemudian fungsi pengawasan. Kalau pengawasan DPR dan DPD sama. Kami melakukan pengawasan terkait dengan undang-undang yang kami hasilkan dan juga terkait dengan anggaran-anggaran yang ditransfer ke daerah. Yang kita kenal dengan namanya TKDD. Transfer keuangan dari ke daerah dan desa. Dulu TKD, tapi sekarang tambah D di belakang yaitu desa karena ada dana desa. Begitu ya, Ibu. Itu sekilas terkait dengan DPD itu apa sih? Kan banyak yang tidak tersosialisasi secara masif ya. Benar sekali. Ya, harapannya lewat podcast ini, ya kan? Iya, Boleh benar tahu sekali. followersnya sudah berapa yang sering menonton? Kita kira-kira Tapi tetap semangat, Iya, ya kan? benar sekali. Semakin banyak yang ditonton itu maksudnya kan semakin baik tentunya. Iya, benar. Ini- Jadi bisa bisa disosialisasikan lah. Benar sekali, Ibu. Ini juga proses pembelajaran kan, Ibu, dari kami menjadi sebagai generasi muda. Jadi mungkin saja itu teman-teman pembahasan mengenai sedikit secara singkat mengenai legislatif. Oke, Ibu, jika ini mengenai Ibu tadi menjelaskan secara singkat mengenai legislatif, kami mau bertanya dari Ibu mengenai Ibu, apa peran Ibu sebagai seorang Anggota DPD? anggota DPD? Oke. Ya, benar Ya. sekali. Juliet dan Ayu, DPD RI itu mempunyai, mungkin kalau Juliet dan Ayu sering mendengar di DPR ada komisi. Iya. Ya. Ya, komisi 1 sampai dengan komisi 11. Sekarang komisi sudah 13, mohon Iya. maaf. Nambah 2 komisi lagi. Maluku DPR RI hanya 4 orang. Kalau DPR RI itu tergantung jumlah penduduk dari provinsi tersebut. Ya. Kalau DPD RI mau berapapun jumlah penduduknya, perwakilan pasti 4. Oke? Di DPD RI itu bukan komisi namanya, tetapi komite. Kami memiliki 4 komite. Kebetulan saya sendiri duduk di komite 4 sebagai salah satu pimpinan, wakil ketua 1 komite 4. Mitra kerja kami adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPK, BPKP, OJK, kemudian sekarang tambahan Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga merupakan mitra dari komite 4, beserta Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Dulu kan Menteri Koperasi dan UMKM satu kementerian. Iya, Ya, pasca di bawah Presiden Prabowo udah dipisah supaya lebih fokus sebenarnya. Benar sekali. Ya, Ya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin dari Ibu bilang jadi Ibu adalah keempat ya. komite 4. Ya. Kalau DPR ingat komisi DPD, DPD. komite. Oke, Ya. Ibu.
Oke Ibu, jadi kalau Ibu boleh jelaskan lebih rinci mengenai peran Ibu, tugas Ibu sebagai Komite 4. Ya. Pertama, kalau misalnya terkait dengan Menteri Keuangan, setiap tahun sudah pasti ada yang namanya Undang-Undang APBN. Nah, biasanya Undang-Undang APBN itu dibuat setelah mendapatkan pertimbangan dari DPD RI, sehingga salah satu tugas daripada Komite 4 adalah kita membuat pertimbangan terkait dengan Undang-Undang APBN tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan BPK itu saat fit and proper itu juga merupakan tugas dari Komite 4, sehingga kami akan menghasilkan anggota-anggota ataupun pimpinan daripada BPK. Kemudian tugas kami juga misalnya saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi, UMKM, kami akan menyampaikan potret dari setiap provinsi. Misalnya saya dari Maluku, saya akan menghasilkan potret koperasi di Maluku nih, banyak yang mati suri misalnya seperti itu. UMKM misalnya masih banyak tantangan yang harus dilewati, mau faktor finansial, faktor SDM-nya, sehingga pengembangan UMKM misalnya tertatih-tatih belum maksimal. Itu akan kami sampaikan ke kementerian-kementerian terkait, sehingga itu menjadi catatan yang harus menjadi program-program yang dipikirkan oleh kementerian, apa yang harus mereka buat untuk masing-masing provinsi. Jadi kami pure betul-betul merepresentasi daerah, sehingga apa yang menjadi aspirasi daripada daerah itu kami akan sampaikan. Kemudian kalau dengan BPKP, kami selalu melakukan pengawasan terkait dengan dana desa. Jadi 1 tahun itu 2 kali mitra dengan BPK kami melakukan semacam workshop di setiap kabupaten dengan menghadirkan semua kepala desa dari kabupaten atau kota tersebut. Itu yang kami lakukan, sehingga kami dapat masukan banyak dari kepala-kepala desa terkait dengan mereka punya tantangan ataupun harapan terkait dengan dana desa yang mereka peroleh. Itu yang kami lakukan. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang utama dan yang sangat utama, yaitu pada hari ini tentang 4 pilar kebangsaan nih, Bu. Betul. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, Bu, pentingnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi para siswa, dan salah satunya yang paling terkhususnya bagi SMA Negeri 6 Ambon ini apa sih, Bu? Oke. Juliet sama Ayu tahu toh, sekarang ini kan lompatan digital yang sangat luar biasa. Benar. Harapannya itu dengan sosialisasi 4 pilar, siswa SMA Negeri 6 Ambon bisa membumikan apa yang namanya Pancasila. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan-tantangan dari lompatan digital yang terjadi. Misalnya, bagaimana pertahanan diri kita itu untuk dapat mengantisipasi yang namanya hoax. Ya. Kemudian bagaimana pertahanan kita itu juga misalnya kalau mungkin kalau anak-anak perempuan jarang ya, tapi kalau anak laki-laki kan sama game itu luar biasa ya. Ya, sehingga mereka itu sudah dilihat cukup individualis. Tidak mau ada di dalam kebersamaan misalnya, sehingga anak-anak sekarang contohnya kalau diajak sama orang tua mungkin mau makan bersama, mengambil waktu sebentar, itu bukan hal yang mudah. Ya, karena sudah terlalu sibuk dengan betul. Panggil aja tidak mau datang. Iya, betul. Nah, harapannya nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila tersebut, butir-butirnya cukup banyak kan, kalau kita dijelaskan secara rigid kan banyak sekali. Itu dapat menjadi suatu pegangan buat adik-adik untuk menjawab tantangan-tantangan khususnya lompatan digital yang terjadi. Karena kan kata Soekarno, dia bukan penemu Pancasila, tapi dia hanya menggali Pancasila. Karena apa? Pancasila itu digali dari nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Nah, jadi harapannya itu, walaupun ya harapannya juga supaya teman-teman adik-adik SMA Negeri 6 Ambon bisa meningkatkan literasi tentunya, sehingga ya yang namanya hoax itu bisa diperangi. Kalau literasinya minim, gimana kita mau menjawab? Kita nanti jadi ikut menyebarkan yang namanya hoax kan? Itu berarti kan kita yang harusnya berkontribusi untuk menciptakan situasi kondisi keamanan yang kondusif, bisa jadi ya bisa justru kacau kan? Kalau misalnya kita tidak menyaring dulu, ya intinya
harus perlu literasi. Benar sekali. Ya, Lagi sekarang kita anak-anak muda yang Iya. lebih banyak sering memanfaatkan Sosial media, dengan Betul. hal-hal yang tidak negatif ya. negatif. Ya, betul. Oke. Mungkin harapan terakhir Ibu dari kegiatan Ibu pada hari ini yang membawakan tentang 4 pilar kebangsaan itu bagi seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia, itu salah satunya di Ambon, itu harapan Ibu tuh bagaimana? Oke. Yang pertama harapannya setelah mendengar sosialisasi 4 pilar dan juga tadi saya lebih banyak itu terkait dengan nilai-nilai kehidupan. Harapannya supaya bisa merubah mindset cara berpikir daripada adik-adik siswa SMA Negeri 6 secara khusus. Pertama, bisa hidup dalam kemajemukan, kemudian peluang lompatan digital ini peluangnya ada, tapi di samping peluang ada tantangan tersendiri. Ya, yang mana bisa nggak sih digunakan secara hal-hal untuk yang positif lah, digunakan untuk hal-hal yang bertanggung jawab. Dan saya selalu menyampaikan bahwa kesempatan yang adik-adik dapatkan saat ini untuk belajar dengan baju yang cukup, itu adik-adik patut syukuri karena saudara-saudara kita di Seram, Iya, benar. di Maluku Tenggara itu cukup memprihatinkan ya. Jadi tadi saya sampaikan manfaatkan itu dan selalu berikan yang terbaik. Sebenarnya pertemuan-pertemuan untuk sosialisasi 4 pilar itu saya lebih banyak mengisinya dengan nilai-nilai kehidupan yang harus adik-adik miliki, sembari saya berbagi juga pengalaman yang sudah saya lewati. Supaya itu juga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik, khususnya SMA Negeri 6 Ambon, untuk selalu menjadi yang terbaik dan ayo raih mimpi, yang punya mimpi yang besar dan raih mimpi itu. Oke, Ibu terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Ya. Oke, ini teman-teman di rumah, dari pembahasan kita hari ini kita dapat mengetahui banyak hal. Bahkan kita selaku generasi muda pun banyak tidak mengetahui mengenai politik yang secara spesifik lebih dalam seperti yang Ibu Novita tadi jelaskan. Mungkin itu yang kami dapat bahas di siang hari ini. Terima Baik. kasih banyak Banyak, Mbak Ibu atas waktu yang Sama-sama. diberikan. Terima kasih banyak untuk motivasi. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya luar biasa bagi ya. kami. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Juliet dan Ayu. Terus semangat, sekali lagi appreciate buat kalian berdua, sangat hebat. Terima kasih Ibu. Ibu Ya. juga sangat hebat. Ibu sangat menjadi tokoh yang luar biasa bagi kami. Ya, perempuan Apalagi harus empowering perempuan, ya. Benar perempuan. sekali, Karena apalagi ingat loh, perempuan. yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan perempuan itu Benar sendiri. sekali. Karena bukan kita ingin lebih mendominasi, tidak, tapi kita pun ingin mendapatkan ruang yang sama seperti yang laki-laki dapatkan. Benar sekali Bu. Oke? Benar Bu. Sepakat? Sepakat. Ya, perempuan empowering perempuan. Oke, terima Oke. kasih banyak Ibu. Oke, sahabat-sahabat Mansik yang ada di rumah, jangan lupa selalu saksikan podcast-podcast Mansik berikutnya hanya di YouTube kami. Dan di siang hari ini kami akan menutup vlog kami di podcast kami di siang hari ini dengan satu pantun. Oke. Ayu Ting Ting makan kepiting. Cakep. Cakep. Everything. Bye bye. Ciao, bye. Keren banget.